Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Diah Rahmawati dengan NIM P27904124141 dari kelas 1C Prodi STR Keperawatan. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang penerapan fisika dalam keperawatan dengan dosen pengampu Bapak Osep Yasir Anas MPro. Pembahasan di sini ada bioakustik, biolistrik, biooptik, dan biofluida. Bioakustik berasal dari kata bio dan akustika. Bio artinya hidup atau hayat dan akustika berarti kajian getaran dan bunyi. Bioakustik adalah suatu perubahan gelombang mekanik terhadap zat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Membahas bioakustik berarti berusaha mengurai keterkaitan antara bunyi gelombang bunyi, getaran, dan sumber bunyi dan kesehatan. Gelombang bunyi adalah vibrasi atau getaran molekul-molekul yang saling beradu satu sama lain. Namun demikian, zat tersebut terkoordinasi menghasilkan gelombang. Jadi, bioakustik adalah ilmu yang mempelajari tentang proses penerimaan, pendengaran yang timbul oleh makhluk hidup. Definisi bunyi. Bunyi merupakan getaran yang menimbulkan gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Perambatannya yaitu zat cair, zat padat, dan udara, sehingga dapat didengar. Kebanyakan suara adalah gabungan berbagai sinyal getar, terdiri dari gelombang harmonis, tetapi suara murni secara teoritis dapat dijelaskan dengan kecepatan getar osilasi atau frekuensi yang diukur dalam satuan getaran Hertz, dan amplitudo atau penyaringan bunyi dengan pengukuran dalam suatu tekanan suara desibel. Bioakustik. Sifat-sifat gelombang bunyi ada 3. Pemantul lanjutan terserap oleh berbagai hal. Klasifikasi gelombang bunyi. Infrasonik. Gelombang bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi pada frekuensi ini tidak dapat didengar manusia. Audisonik. Frekuensi gelombang bunyi audisonik berkisar antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi pada rentang frekuensi inilah yang dapat didengar manusia. Ultrasonik. Gelombang bunyi ultrasonik memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Bunyi frekuensi ini tidak dapat didengar manusia karena frekuensinya yang tinggi. Standar operasional prosedur SOP USG. Pengertiannya yaitu pemeriksaan menggunakan USG merupakan cara dilakukan untuk memeriksakan kondisi kehamilan dan janin. Dilakukan dengan menggunakan alat USG yang menggunakan gelombang suara yang ditransmisikan ke dalam bentuk gambar 2 dimensi. Tujuannya untuk mengetahui kondisi kehamilan janin, untuk mendeteksi adanya gangguan pada kehamilan, dan mengetahui usia kehamilan melalui ukuran secara computerized. Persiapan alat USG, probe abdomen atau objin, transvaginal, selimut, dan tisu. Pelaksanaannya yaitu siapkan alat USG, hidupkan tombol power sampai berwarna hijau, pastikan kabel printer ke kabel pada layar TV terhubung, nyalakan TV menggunakan tekan input, kemudian pilih AF2 dan tekan enter sampai gambar tampilan TV sama dengan tampilan di USG. Masukkan data pasien ke layar monitor USG, tekan F2 pada keyboard, kemudian muncul tampilan pasien Infinity isi ID pasien tanpa menggunakan strip contoh 012345. Isi pasien name dengan cara tekan enter untuk memerintahkan kursor ke pasien name. Pilih LMP waktu head pertama pasien dari head terakhir pasien. Kemudian tekan OK, input tanggal lahir pasien dengan format hari, bulan, dan tahun. Kemudian enter hingga muncul usia pasien. Setelah selesai, arahkan kursor tekan I di save dan tekan OK. Muncul tampilan gambar scan objin dan siap dilakukan antenatal care. Jika sudah selesai, matikan alat USG dengan menekan tombol power, pilih shotgun pada monitor USG. Kemudian matikan TV, jangan lupa membersihkan probe USG dengan tisu sampai bersih. Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh, titik energi, dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Biolistrik adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP, adenosin triphosphate, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel dan biolistrik. Juga ilmu yang mempelajari tentang potensial listrik pada organ tubuh. Macam-macam gelombang arus listrik. Yang pertama ada arus bolak-balik atau sinusoidal, arus setengah gelombang atau telah disearahkan, arus searah penuh tapi masih mengadipel atau desir, arus searah murni, faradik atau sentakan faradik, gelombang sinusoidal atau sentakan sinusoidal, galvanik yang interruptus, arus gigi gergaji. Kelistrikan dan kemagnetkan yang timbul dalam tubuh manusia, sistem saraf dan neuron, kelistrikan saraf, perambatan potensial, aksi kelistrikan pada sinapsis dan neuronal junction, kelistrikan otot jantung dan elektroda. Standar operasional prosedur EEG, yaitu alat yang digunakan untuk mengetes dan merekam aktivitas listrik dari otak manusia. Tujuannya yaitu untuk mengetahui ada tidaknya abnormalitas fungsi maupun struktur lapisan otak.
bagian luar dan sinyal EEG dapat mengidentifikasi kondisi mental dan pikiran, serta menangkap persepsi seseorang terhadap rangsangan luar. Yaitu persiapan alat. Yang pertama ada Panstal Tens 20, Nukripil, pensil non-toksik, meteran 5 mm dan alkohol atau kasa alkohol. Pelaksanaannya yaitu untuk pemasangan elektroda yang benar atau simetris, ukur kepala dengan teknik 10-20 sistem internasional. Berikan tanda dengan pensil dermatograf. Untuk wanita bisa digunakan jepit rambut untuk memudahkan saat pengukuran pada kulit kepala. Nyalakan komputer, isi data klik record, klik evidence untuk melihat apakah pemasangan sudah benar atau tidak. Setelah elektroda terpasang semua dan evidence berwarna hijau semua, lalu klik start. Klik kalibrasi, klik record, stop kalibrasi, klik pilihan monteks yang diinginkan, seperti double banana pada anak usia di bawah 5 tahun. Akan tidur 15-20 menit, bangunkan pasien dengan memanggil nama, buka mata, tutup mata, diulang 3 kali, tanya jawab sederhana, nama, umur, alas perkalian, kunjungan, tanyakan tadi tidur atau tidak. Berikan jeda 2-3 menit, klik potik dengan tutup mata 1-20 detik, lalu buka mata dengan 20-1 detik, berikan jeda 2-3 menit, lalu hiperventilasi. Selama 3 menit, ajarkan cara tarik nafas dari hidung keluar lewat mulut secara cepat, lalu positif ventilasi 1 menit, biarkan tenang. 2-3 menit, lalu buka mata, tutup mata 3 kali. Mengakhiri rekaman dengan tutup mata dalam keadaan tidak tidur. Biooptik. Biooptik tersusun atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup, sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Biooptik adalah ilmu yang berkaitan dengan penglihatan manusia. Klasifikasi biooptik. Optik geometrik, perjalanan cahaya dalam medium secara garis lurus. Berkas cahaya disebut garis cahaya dan digambar secara garis lurus. Optik fisik, cahaya sebagai gejala gelombang, cahaya gelombang elektromagnetik, cahaya yang memiliki sifat partikel dan gelombang magnetik. Standar operasional prosedur ophthalmoscope indirect, yaitu alat yang digunakan untuk memeriksa kelainan pada segmen posterior bola mata dengan lensa positif. Tujuannya yaitu sebagai pedoman pelaksanaan pemeriksaan funduskopi yang benar. Persiapan alatnya yaitu ada obat tetes mata dan alat scapen. Pelaksanaannya, petugas menerangkan kepada pasien prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan. Bila diperlukan, dapat diberikan metiatikum tetes mata 1-2 tetes untuk melebarkan pupil. Pasien harus diberitahu kemungkinan yang akan dirasakannya bila diberikan tetes metiatikum. Ditunggu reaksi obat selama 5-10 menit dan pasien dapat diminta untuk menunggu nanti dipanggil kembali. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam posisi pasien duduk atau berbaring. Alat dipasang pada kepala pemeriksa dan lampu yang akan digunakan diatur terlebih dahulu. Salah satu tangan pemeriksa memegang lensa positif dan menempatkannya sekitar 10 cm di depan mata yang akan diperiksa. Selanjutnya, dengan menjatuhkan cahaya dari alat scapen ke pupil pasien melalui lensa positif, pemeriksa dapat melihat gambaran fundus pasien yang memberikan gambaran terbalik. Di sini ada biofluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir atau sering disebut dengan zat alir. Jadi perkataan fluida dapat mencakup zat cair atau gas. Zat cair yaitu molekul terikat secara longgar tapi berdekatan dan adanya tekanan karena gaya gravitasi dan arah tegak lurus. Contohnya darah dalam sistem transportasi tubuh. Zat gas, molekul bergerak bebas dan saling bertumbukan dan adanya tekanan akibat tumbuhan antara molekul dan arah cat. Contohnya udara dalam sistem respirasi tubuh. SOP pemasangan infus, yaitu pemberian sejumlah cairan ke dalam tubuh lewat sebuah jarum ke dalam pembuluh darah intravena atau pembuluh balik untuk dapat menggantikan cairan atau zat-zat makanan dari tubuh. Tujuannya yaitu untuk transfusi darah dan produk darah serta mengembalikan dan mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Persiapan alatnya yaitu ada infuset, aboket, tourniquet, safety box, kapal alkohol, standar infus, plaster dan kasa steril, cairan antiseptik, handspoon dan cairan yang dibutuhkan yaitu ringan atau NaCl. Pelaksanaannya, siapkan alat dan bahan, cuci tangan memakai handspoon, tentukan darah vena yang akan digunakan, bersihkan area dari bulu-bulu jika ada, pasang tourniquet, isi pensil darah penusukan, tusukkan jarum aboket dengan posisi 45 derajat Celcius, lubang jarum menghadap ke atas dan setelah tangkap darah pada pangkal aboket, masukkan kanula perlahan-lahan dan secara bersamaan. Jarum dikeluarkan dengan cara mendorongnya sambil tangan yang lain menahan kanula tepat di tempatnya. Lepas tourniquet, hubungkan kanul infus dengan set infus dan isolasi kanul aboket dengan membalutkan kasa steril. Sesuaikan kecepatan arahan pemberian cairan atau tetesan cairan sesuai indikasi atau sesuai instruksi dokter. Buang jarum aboket ke dalam safety box atau kotak, rapikan alat-alat, lepas
sarung tangan dan buang dalam sampah infeksius. Cuci tangan dan catat pada buku register. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.